Jadi sebetulnya kalau kita bahas lebih lanjut, uh, simple past ini bisa digunakan di teks yang sifatnya menghibur. Dan tentunya kalau kita cek memang banyak sekali jenis kalimat selain simple past, tetapi yang kita harus fokusi sebetulnya apapun jenis kalimatnya, yang kita sampaikan itu hanya ada dua jenis, masa lampau ataupun masa kini. Hanya itu saja, present atau past. Walaupun banyak begitu ya jenisnya. Ada present, simple present misalkan, saat ini, kebenaran umum, continuous, yang sedang dilakukan, atau yang akan datang, tetapi sebetulnya hanya merujuk ke dua, present atau past. Nanti kita coba terapkan present atau past itu di mana saja di naratif teks. Ada presentnya juga, tapi dengan syarat tertentu. Jadi itu pengantarnya, kemudian tadi naratif teks juga fungsinya untuk menghibur. Maka di sini pasti Ananda semua pernah mengalami terhibur dengan apa yang dibaca, apa yang disimak, apa yang ditonton, begitu ya. Yang sifatnya imajinatif. Contoh, novel, movie, ataupun misalkan dongeng. Nah, naratif teks ini merujuk ke yang sifatnya tentunya yang menghibur yang tadi mirip-mirip, tetapi nanti ada jenis-jenisnya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi naratif teks itu tentu berupa fiktif. Simple past juga sangat erat kaitannya selain yang kemarin yang real ya, tetapi lampau. Tetapi naratif teks juga sangat memungkinkan, sangat cocok, bahkan karakteristiknya menggunakan simple past. Adapun jenisnya yaitu dongeng, fairy tale, cerita rakyat, folktale, mitos, fable, ataupun legenda. Sifat-sifatnya pun ada, begitu ya, nanti kita akan bahas. Sebetulnya memiliki kesamaan dengan novel ataupun film yang biasa kita simak untuk menghibur kita, mungkin setelah self-reward mungkin ya, setelah mengerjakan tugas, setelah PTS selesai mungkin, ataupun setelah menambah hafalan, tetapi mungkin kalau hafalan agak riskan juga ya. Pokoknya pada saat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Masih unstable, mudah-mudahan sudah lancar lagi. Nah, pokoknya yang menghibur itu biasanya dilakukan ketika kita sudah melaksanakan hal-hal yang bermanfaat sebagai self-reward tentunya. Nanti kita akan coba sensitif juga, kira-kira manfaatnya apa saja dari mencoba menjadi sensitif juga. Kita coba gali manfaat dari naratif teks ini yang sifatnya menghibur ini, kita coba akan gali manfaat khususnya untuk pembelajaran bahasa. Jadi dari karakteristiknya ini, dari masing-masingnya, mitos berkaitan dengan oral historis, ataupun stories, ataupun shared culture, cerita, sejarah yang disampaikan secara lisan, ataupun shared culture, budaya-budaya yang dibagikan. Kemudian, legends, exaggerated stories about real people, atau things, boleh. Sebetulnya cerita yang mungkin ada kaitannya dengan orang-orang zaman dulu, ataupun benda-benda yang ada di zaman dulu yang mungkin masih ada hingga saat ini, tetapi dilebih-lebihkan. Karakteristiknya seperti itu. Fairy tales for kids, mungkin untuk mengantar tidur, ataupun yang melibatkan magis. Ya, banyak keajaiban yang memang tidak nyata. Doraemon pun kan tidak nyata sebetulnya. Fables, stories with morals, ada moralnya tentunya. Kemudian karakter-karakternya melibatkan binatang yang bisa bicara.
Maka kenapa kita pembelajaran bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris, mempelajari hal ini karena memang sudah terstruktur begitu ya. Ternyata naratif teks ini sudah terstruktur. Strukturnya dimulai dari orientation hingga reorientation begitu ya. Strukturnya sudah sama begitu. Jadi sangat bisa dipelajari, penggunaan simple past-nya ada, bisa digunakan pada saat lisan, percakapan, ataupun tulisan, ataupun in competition, banyak sekali storytelling begitu. Jadi memang sangat membantu untuk mengecek atau mengukur kelancaran kita dalam berbahasa Inggris, dan tentu mengembangkannya, mengukur diri dan mengembangkannya. Jadi kalau Bapak bahas lebih lanjut lagi mengenai khususnya folktale dan folklore ya. Folktale dan folklore, jadi legenda rakyat yang akan kita bahas kali ini adalah legenda rakyat. Ternyata karakteristiknya sama sebetulnya. 5 hal ini karakteristiknya sama, exaggerated, dilebih-lebihkan. Folktale dan folklore sama, karakteristiknya sama, cuman ada yang tradisi suatu komunitas atau suatu masyarakat, ataupun yang lebih umum lagi begitu. Perbedaannya hanya begitu saja. Ini folktale ada tradisi suatu masyarakat tertentu atau suatu komunitas tertentu, dan sangat memungkinkan legenda rakyat di Indonesia sangat banyak, dikarenakan memang kita terdiri dari beragam suku ya, budaya, dan lain sebagainya, sehingga sangat memungkinkan exaggerated, dilebih-lebihkan. Cerita rakyat katanya yang menggambarkan bagaimana asal suatu tempat itu terjadi, bisa tempat, bisa orang, bisa benda yang dilebih-lebihkan. Kalau yang ini fable, ini untuk membedakan saja. Nanti memang Bapak sediakan teksnya, akan tetapi supaya tidak miss dengan tugasnya. Jadi ada kategori-kategorinya. Fairy tales, dongeng, ada keajaiban dan moralnya. Folktale, ada tradisinya. Myth, mitos, yang sebetulnya dilebih-lebihkan juga. Karena menghibur katanya mungkin di pertimbangannya, kalau cerita dilebih-lebihkan itu menghibur. Fable, menggambarkan tentang binatang, menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Jadi, dengan adanya teks yang terhibur, membuat kita terhibur ini, light reading ya, reading for pleasure. Jadi, teksnya cukup ringan seharusnya. Novel, film juga sebetulnya teks, tetapi dalam bentuk visual. Ataupun yang sekarang, naratif teks sebetulnya ringan dan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi kalau supaya tidak berat, lebih baik gunakan saja yang ringan-ringan sesuai dengan interest kita atau passion kita tentang terkait teknologi atau apapun itu. Yang penting ringan untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang selanjutnya, tujuannya tadi sudah menghibur. Dan ini strukturnya. Nanti kita cek, ada let's say di sini yang hadir itu 22, karena tadi yang Ananda Davis bahkan hadir ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan keluarganya segera sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan yang Ananda jalani sekarang begitu ya, Ananda, semua begitu. Ananda Davis dan semuanya ketika belajar nanti kan berkah begitu ya, dan juga tidak terasa waktunya begitu, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarganya selalu sehat begitu, dan juga Ananda juga berkembang nih keterampilannya. Itu harapan kita sama-sama. Selanjutnya strukturnya yaitu ada orientation, communication, resolution, dan di-orientation. Kita cek nih, ada 4 atau ada 3, yang paling banyak 3. Kita cek dari legenda rakyat yang ada di Indonesia sudah terstruktur seperti itu belum? Ada orientation, communication, dan resolution-nya. Orientation itu awalan ketika
paragrafnya disampaikan atau paragrafnya dituangkan, di sana dinyatakan ada yang pertama itu tempatnya, setting waktu, setting tempat, ada karakternya, ada sifatnya juga. Kemudian complication, suatu cerita yang menghibur, jadi memang ternyata sengaja disetting untuk pembelajaran naratif teks ini. Sesuatu yang menghibur harus memiliki complication, harus ada konfliknya, tidak dari awal happy ending, dari awal good start begitu ya, sampai terakhir pun happy ending. Jadi mulus begitu, tidak, ternyata khusus yang menghibur saja. Kalau kita harapannya tentu mulus-mulus saja begitu ya, sehingga kita bisa maksimal. Nah, kalau yang di naratif teks ternyata sangat memungkinkan ada konflik. Selanjutnya resolution. Resolution itu yaitu hanya ada dua pilihan, happy ending ataupun tragic ending. Karena dilebih-lebihkan, mungkin banyak kekayaan Nusantara, dan resolution-nya nanti sangat kaya untuk legenda rakyat Indonesia ini. Kemudian ini detailnya ya, yang tadi Bapak sampaikan sekilas di paragraf pembuka. Nah, orientation itu di paragraf pembuka. Where the characters of the story are introduced. Karakternya ada, settingnya kapan dan di mana ada juga. Siapa dan apa yang terlibat di cerita juga muncul. Pendahuluan berisi, nah di sini sudah ada detailnya, tempat, waktu, tokoh, siapa atau apa yang ada dalam cerita. Complication, where the problems in the story is, harusnya are ya, kan S, are developed. Ketika permasalahan muncul dan mulai terjadi, bahkan berkembang. Baik, jadi mulai terjadi dan berkembang bisa saja dimunculkan. Kemudian tells the beginning of the problems. Sampai krisisnya, sampai klimaks. Of the main participants. Main participants itu main characters. Banyak sekali karakter utama. Karakter utama hanya ada beberapa, maaf. Yang tentunya keterlibatannya sangat sering begitu. Yang sangat sering itu keterlibatannya. Menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks. Dan yang terakhir, masalah terselesaikan katanya. Maksudnya di sini terselesaikan itu merupakan akhir ceritanya. Memang ada masalah dan sudah sampai akhir. Resolve whether it is happy ending or sad or tragic ending. Menyenangkan resolusinya ataupun sad. Dan reorientation. Kalau misalkan penulisnya ataupun kita mengadaptasi, bisa saja memunculkan reorientation. Ternyata di sini ada moral saja, jangan sekedar terhibur katanya. Harus ada saran, bukan harus, sebaiknya ada saran atau pembelajaran atau pengajaran dari penulisnya, supaya selain terhibur, kita mendapatkan nilai juga dari apa yang kita baca. Baik, nanti juga yang kita akan coba manfaatkan, yang akan kita coba tebalkan, jadi kita teknisnya nanti menebalkan teksnya. Kalau di Padlet jadi panjang, tetapi kalau misalkan di Word, lebih readable. Nah, tapi nanti kita akan menggunakan Padlet ya, supaya efektif waktunya dan juga lebih melatih keterampilan dibanding dengan estetika ataupun kerapihan pekerjaan Ananda begitu. Karena memang kalau di Word kan tata letak segala macam, namun di Padlet kita bisa menghemat waktunya supaya harapannya 21 santri bisa menyelesaikannya ataupun ada progres di hari ini. Lanjut, ciri kebahasaannya itu ada simple past ya, past tense, bentuk lampau, dan fungsinya menghibur nanti. They live in a village.
biasa kalau di cerita-cerita ada once upon a time there was a poor farmer misalkan. Nah, di zaman dahulu kala begitu. Jadi memang pas bentuknya. Kemudian action verb, kata kerja aktif. Seperti when, walk, sang, slept, drove. Kata kerjanya bentuk kedua, baik itu beraturan ataupun tidak beraturan. Yang beraturan menggunakan id, ataupun yang tidak beraturan tidak bisa diprediksi, harus hafal went, sang, drove, slept. Kemudian time connector, karena tadi selain sudah dibahas juga di struktur ya, kita perkuat lagi ada time connector. Kata hubung, selanjutnya, segera, sebelumnya, setelahnya, sesegera mungkin. Direct speech. Ada direct speech juga atau ucapan langsung, you should go now. Dengan syarat ada ini. Say it Laras, dikatakan Laras, di masa lampau tentunya, you should go now. Seolah-olah di masa sekarang. Kan ini tidak ada pasnya sama sekali. Itulah direct speech, ucapan langsung. Indirect speech, ucapan tidak langsung seperti the old woman said she didn't find the ring. Wanita tua tersebut menyatakan she didn't find the ring. Tidak ada kalimat langsung yang pakai present, yang seperti Bapak bilang di awal, nyatakan di awal, sebetulnya hanya ada dua kan, dari banyak tenses yang kita kenal, ataupun yang pernah disampaikan. Kata sifat, gambarkanlah karakteristiknya, atau identifikasi. Kita coba identifikasi karakteristiknya. Karakteristik dari tokoh bakal mengantarkan ke konflik biasanya. Jadi kita sebetulnya bisa mengidentifikasi dari awal itu antagonis atau protagonis, meskipun kadang-kadang, bukan seringkali, memang diatur sedemikian rupa ya, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik, bisa saja seperti itu. Tetapi kalau legenda rakyat sih biasanya tetapi ada juga yang berubah karakternya dari baik, biasa dari anak-anak kan baik menjadi tiba-tiba lupa diri, seperti itu seringnya. Adverb, kata keterangan, happily, carelessly, carefully. Kata keterangan itu cara. Happily, dengan bahagia. Carelessly, dengan acuh ya, dengan tidak memperhatikan. Carefully, dengan hati-hati. Baik, dan yang akan kita lakukan sekarang, nanti Bapak akan share tentunya sambil Bapak rekap juga kehadirannya. Nah ini kita akan coba tebalkan ataupun tandai kalau di Word ataupun di Google Doc bisa saja di highlight seperti ini menggunakan stabilo ya, stabilo highlighter di Word ataupun di Google Doc, tetapi nanti di Padlet tidak apa-apa, di Ctrl B saja. A girl leaf, nah leafnya ditebalkan. Bapak sambil Anda menyimak apa yang Bapak sampaikan, sambil juga cek. Nanti kita terapkan nih yang kata kerja bentuk kedua ataupun was atau were. Kalau yang lampau itu hanya ada dua pilihan, was atau were, tergantung subjeknya. Sambil disimak ya yang label hijaunya. Jadi in a small village itu ada keterangan tempat, a girl live with her mother. Tinggal dengan orang tuanya. Karakteristiknya seperti apa? Ternyata anak perempuan ini cantik, katanya. Anak ibunya ini cantik, dan dia selalu menggunakan make up dan juga mengenakan pakaian terbaik. Nah, karakteristiknya seperti itu. Fisiknya bagus, maksudnya fisiknya cantik ya. Dan karakteristiknya perfeksionis. Ingin terlihat sempurna setiap hari mungkin. Everyday ya, everyday, betul, setiap hari. She didn't like to help her mother. However, nah bisa ditambahkan however. She didn't like to help her mother. Dia tidak suka membantu ibunya. The girl was very lazy. Karakteristiknya masih unstable. Alhamdulillah, unstable-nya sudah hilang. The girl was very lazy. Sangat malas. One day, maka coba kita lihat karakteristik ibunya, ada perkembangan karakter atau tidak.
The mother asked the girl to accompany her to go to the market to buy some food. Masih belum ada pengembangan karakter yang signifikan dari ibu. Yang kita bisa simak di sini, ibunya ini seperti ibu-ibu pada umumnya, memang sangat menyayangi anaknya mungkin, dan mengajak ke rutinitasnya. Tetapi anaknya menolak, kan tadi karakter awalnya very lazy, konsisten, kemalasannya konsisten. But the mother persuaded. Nah, mothernya konsisten juga, seperti ibu-ibu pada umumnya, by saying they were going to buy new clothes. Nah, ngajak nih, saking sayangnya, ya udah, kita beli baju baru juga. The girl finally agreed, but she asked her mother to walk behind her. Akhirnya, anaknya ini setuju juga, dan tetapi nih, but she asked her mother to walk behind her. Nah, sudah terlihat jahatnya. Anaknya ini menyuruh berjalan di belakangnya, menyuruh ibunya berjalan di belakangnya, tidak ingin berjalan beriringan seperti layaknya ibu dan anak begitu. Ada yang depan, ada yang belakang. Ya, ini untuk menambah dramatis ya, karena teksnya supaya menghibur. Although her mother was very sad, ibunya sedih, tetapi tetap setuju. Ya, namanya juga ibu yang melahirkan begitu ya. On the way to the market, everybody admired the girl's beauty. Nah, ini dramatis juga nih, memuji kecantikan anaknya atau anak perempuan ini. They were also curious ya, penasaran juga. Di belakang perempuan cantik ini ada orang tua yang menggunakan simple dress, kontras. Jadi ada gambaran yang kontras antara ibu dan anak ini. Anaknya pakai baju yang terbaik, make up yang terbaik, ibunya sederhana. The girl and her mother look very different. Nah, di sini ada kalimat langsung. Nanti dicek ya, yang Ananda yang dapat. Mungkin tidak semuanya ada yang dapat indirect dan direct, tetapi kita bisa mengidentifikasi lebih awal. Nah, ini harusnya who is juga bisa ya. Hello pretty lady, who is the woman behind you? She is my servant. Harusnya ini is dua-duanya. Answers the girl. Kurang lebih gambaran ceritanya sama. Jadi setiap ada yang nanya, yang setiap lewat begitu, setiap lewat ke tempat tertentu di perbelanjaan tersebut, setiap ditanyai, anaknya selalu bilang bahwa ibunya adalah pelayannya ataupun pembantunya begitu. Dan pada akhirnya tidak kuat lagi, the mother couldn't hold the pain anymore. Tidak bisa menahan sakit yang dirasakannya karena ucapan anaknya, tidak menyangka begitu ya, anak yang dilahirkannya bersikap seperti ini, tidak berakhlak begitu. She prayed to God to punish her daughter. Berdoa kepada Tuhan supaya menghukum anaknya, dan tentunya sangat mustajab begitu ya. Langsung dijawab doanya. Ya, tetapi doa yang jelek ya. Slowly the girl's leg turned into stone. Ya, karena mungkin tidak bisa menahan lagi terkait sikap anaknya, jadi batu begitu ya. Udah mulai berubah jadi batu, prosesnya dari bawah, dari kaki sampai ke bagian atas tubuh anaknya. Dan klimaksnya udah mencapai klimaks. The girl was very panik dan meminta maaf, menangis dan memohon, tetapi terlambat. Akhirnya her whole body finally became a big stone. Dan sampai saat ini disebut in Indonesia batu menangis. Yang kita akan coba tebalkan yaitu yang kata kerja bentuk kedua ataupun was dan were-nya. Dan kita juga coba identifikasi kira-kira teks yang Anda dapat itu orientation-nya betulkah di awal, kemudian complication di tengah-tengah, dan di akhir.
Nanti Ananda coba identifikasi teksnya. Baik, jadi sekarang Bapak coba kirimkan linknya 10.39, mudah-mudahan cukup waktunya. Kirimkan linknya, nanti Ananda akses, kemudian Bapak coba juga kirimkan ke grup teksnya sesuai dengan Bapak coba konfirmasi dulu ya. Sambil Bapak kirimkan. Stop sharing dulu. Dikirimkan ke grup ya. Yang alhamdulillah tidak ada kendala. Oke, sekarang kembali ke yang tadi, link yang tadi, dan juga teksnya. Dan alhamdulillah sudah satu grup ya. Sekarang Ananda input dulu awalnya, biasa. Nama juga ternyata krusial juga, nama di awal itu akan mempermudah perekapan tugasnya. Nanti Ananda copy saja yang per paragraf saja supaya tidak ini ya. Nah, per paragraf saja supaya lebih mudah. Kalau misalkan semua paragraf di copy nanti susah. Ini lebih terlihat tahapan pembelajarannya apabila di copy per paragraf. Kata kerja kedua, was atau word, silakan Ananda tebalkan. Insya Allah makin lama makin terbiasa. Karena memang bahasa itu harus pembiasaan juga. Meskipun hanya 3 pertemuan, awal sampai pertengahan semester 3 pertemuan, tetapi tidak apa-apa. Kita coba maksimalkan. Alhamdulillah media online-nya makin berkembang sekarang ya. Nah, di sini setelah itu Ananda beri label. Labelnya di sini yang Bapak itu orientation. Karena ada characters tentunya. Ada the girl ya. Characters, the girl and her characteristic. Dan kemungkinan juga ada mother ya. Kan ada that she didn't like to help her mother work in the field. Nah, apabila sudah, lanjut lagi ke paragraf kedua. Nanti Bapak juga coba bantu apabila absennya tidak ada ya. Tapi kemarin ada lembar checklist, itu sangat membantu. Kita bisa manfaatkan juga. Nah, ditebalkan lagi. Jadi yang sebetulnya kan hanya ada 2, yang simple past juga boleh dibuka kembali, barangkali lupa. Jadi bisa berkelanjutan belajarnya. Banyak yang ID ya, yang kata kerja kedua itu. Mudah-mudahan membantu Ananda semua. Atau ID akhirannya.
Dan ternyata simple past itu untuk menghibur juga. Nah, di sini udah beginning of complication ternyata. Oke, bad character of the women. Slate ditunjukkan. Kemudian good character ibunya juga ditunjukkan di sini. Sama activity ataupun activities yang memunculkan konfliknya. Action which resulted supaya pasif begini saja. Resulted into conflict. Begitu. Nanti boleh kata-katanya kata-kata Ananda sendiri, tidak apa-apa, tidak harus persis dengan apa yang Bapak tampilkan. Yang penting merujuk ke yang kita harapkan sama-sama. Pak, Ya, silakan. Ananda Rekha. kalau ini yang Bapak kirimin tuh bebas pilihnya. Sesuai nomor absen ya. Kita up dulu nomor absennya. Maksudnya? Sesuai nomor absen. Misalkan yang nomor 1 itu kalau di absen ini Abdullah Hilman. Nah, berarti teks 1, teks yang awal, ada student number-nya kan ya? Yang Bapak kirimkan. Nah, student number 1 itu absen nomor 1, begitu. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi sesuai nomor absennya. Di sini ada, sambil Bapak rekap ya, yang tidak hadir, mohon bantuannya ini. Hilman tidak ada ya? Ada, Hilman ada, Akmal ada, Baginda ada, Dava yang tidak ada ya? Oh, ada malahan. Ada Pak hadir Pak. Thank you. Tidak terlihat di sini tadi. Ya, tidak apa-apa Pak. Nuhun. Fadilah ada? Fadilah? Ada Fadilah. Fadil Dwi ya. Hadir. Thank you. Frisian. Fatih Akbar. Belum ya? Maaf tadi salah konfirmasi. Kemudian Gilman Raihan. Gilman. Yang Raihan ya, Gilman Raihan. Ilham Afrizal ada. Atar Adli nggak ada ya? Ada. Maaf. Soalnya urutannya nggak urut di sini. Fatih Farhat ada. Rifki Fahreza yang nggak ada ya? Biasanya ada. Rifki. Nabil. Nanti kalau misalkan Bapak salah konfirmasi, Bapak hapus pesannya. Nabil nggak ada ya? Nabil katanya Pak jaringannya jelek. Jaringannya jelek. Oh, boleh berarti kirimkan linknya ya Ananda. Bapak juga kirimkan linknya ke grup nanti. Sama bisa menyimak rekaman. Alhamdulillah untuk perangkatnya insya Allah aman, nanti bisa
Meskipun ada banyak jedanya sih, tapi tidak apa-apa dibanding tidak sama sekali mengikuti begitu. Nanti insya Allah rekaman. Barusan dibicarakan terkait jaringan dan Bapak juga terlempar ya. Memang menantang sekali. Jaringan harus bagus Zoom itu. Nanti hasil yang Ananda sampaikan Bapak juga coba labeli lagi dengan warna yang ada ya, supaya nanti bisa jadi hasil pekerjaan yang terkompilasi, ada kompilasi begitu, dikumpulkan dalam mungkin di LMS kayak mini library ya, mini library. Kalau terlempar lagi, Bapak coba izin off cam ya, terlempar 2 kali. Nah, bagus yang Ananda Quincy udah spesifik waktunya 100 years ago. Nah, pokoknya zaman dulu banget begitu. Zaman dahulu kala ciri-cirinya. Jadi ada keterangan waktu. Nah, di teks Ananda Quincy muncul nih. Nanti kita lihat ada konflik nggak. Memang Indonesia sangat kaya terkait naratif teksnya, khususnya legenda rakyat ini di Nusantara. Mungkin kalau konsentrasinya nanti sastra bakal sangat ini ya, sangat membantu. Ini dasarnya saja, memang untuk kelas 10 legenda rakyat. Yang suka dengan kesastraan bakal senang juga begitu dengan ini, dengan jenis-jenis teks seperti ini. Bakal lebih menghemat waktu juga membacanya karena udah tahu kan itu kata kerja kedua, karakternya yang mana, dikembangin karakternya kapan gitu. Sangat identik dengan pengembangan karakter. Boleh minta linknya lagi, Pak? Boleh. Ananda, kenapa kendala? Saya ini Pak, wifi-nya lagi dipasang lagi Pak, jadi agak ini tadi saya pindah ke laptop dulu. Oh iya, betul. Terima kasih konfirmasinya, Bapak juga mengalami ya yang wifi ini. Siapa? Maaf ya Pak, tadi belum izin, tadi udah keluar duluan soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa menyesuaikan. Thank you. Nah, di sini sudah ada, ada nomornya nih, bagus. Pakai nomor ya, supaya nanti tidak sama teksnya. Mana? Saya nggak ada namanya di situ. Belum muncul, coba klik luarnya. Klik di sini nih, yang seperti Bapak. Nanti harusnya muncul. Klik dekat postingannya, sambil Bapak coba refresh. Boleh minta jelasin ulang sedikit Pak? Ya, sebentar ya. Ya Pak, makasih Pak. Baik. Jadi teknisnya
Ini di Bapak juga delay, mudah-mudahan. Bapak coba off cam ya. Delay banget. Oke. Baik. Bapak coba jelaskan secara bertahap yang ditampilkan sekarang itu, yaitu terkait pengerjaan tugasnya. Nanti Bapak juga akan sangkut pautkan dengan teorinya. Yang kita akan kerjakan dan sedang kita kerjakan yaitu kita coba input yang ada di grup ke sini. Cara inputnya per paragraf. Teksnya yang mana? Teksnya itu yang sesuai dengan nomor absennya. Misalkan di sini sudah muncul semua nih. Nafes nomor urut 16, Raihan nomor 7, Faiz, ngambil yang 33 ya. Begitu. Imam nomor 9. Nah, itu teksnya. Cara inputnya per paragraf. Jadi, input dulu satu paragraf, kemudian tebalkan kata kerja bentuk kedua yang menggambarkan simple past. Yang menggambarkan simple past seperti ini. Bapak coba expand. Nah, ini menggambarkan di masa lampau dan memang sudah kita pelajari sebelumnya yang sudah Bapak kirimkan juga di grup WA. Hasil pengerjaan Ananda yang sebelumnya simple past sudah Bapak kirimkan supaya semata-mata Ananda bisa menerapkannya di pembelajaran sekarang. Setelah itu, setelah Ananda mendebalkan yang simple past ataupun kata kerja bentuk kedua, buat strukturnya atau identifikasi struktur paragrafnya, kira-kira orientation, communication, ataupun resolution. Tentunya Bapak akan terangkan kembali yang orientation, communication, dan juga resolution-nya. Jadi sebetulnya teks naratif ini kan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya menghibur. Contoh, kita ada novel yang sering kita temui, ataupun movie, nah itu kan sifatnya menghibur. Naratif teks yang menggunakan simple past juga sama, sifatnya menghibur. Adapun jenis-jenisnya, mudah-mudahan tampil juga. Bapak sudah off cam. Jenis-jenisnya yaitu ada naratif teks itu ada dongeng, cerita rakyat, mitos, fable, ataupun legenda. Yang kita sedang kerjakan atau selesaikan yaitu yang legenda. Adapun karakteristik lainnya, jenis teks lainnya dari naratif masih sama, yaitu mitos, ada stories, ada cerita yang ataupun sejarah yang secara lisan disampaikan secara turun-temurun, ataupun shared culture, budaya-budaya. Memang budaya-budaya yang ada di zaman dulu itu kan sangat melenceng sebetulnya dan masuknya ke mitos. Ataupun legenda rakyat. Legenda itu exaggerated stories. Exaggerated itu sebetulnya cerita yang dilebih-lebihkan berkaitan dengan orang, benda, ataupun tempat di zaman dulu. Yang tentu budayanya sudah jauh ya, sangat jauh dengan apa yang kita jalani sekarang. Fairy tales for kids, kemudian revolve around magic. Ada di bedtime story, ada di cerita pengantar tidur, dan sebagainya. Kemudian fable itu ada cerita yang mengandung moral. Jenis ceritanya mengandung moral, dan animasinya bisa bicara. Binatang-binatangnya bisa bicara. Nah, jadi legenda rakyat tentu yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Ya, mungkin banyak juga yang mendapatkan teks yang jenisnya demikian. Tujuannya tentu untuk menghibur, dan nah ini yang tentunya salah satu bagian dari tugasnya itu
kita harus coba identifikasi orientation, kita juga identifikasi complication, kita juga cari tahu juga resolution-nya. Kita tentukan orientation, complication, dan resolution. Orientation itu pokoknya harus ada karakternya. Nih, di sini ada siapa atau apa, pengenalan tokohnya, karakteristiknya kayak gimana, tempat dan waktu terjadinya cerita. Kemudian cerita tidak menarik, khususnya yang sifatnya menghibur apabila tidak ada konfliknya. Konflik dinamakan complication. Ketika mulai dikembangkan masalah-masalah yang ada, bahkan karakter-karakter jahat ataupun baik bisa berubah sesuai dengan pengembangan karakternya. Dan yang terakhir, resolution. Resolution itu sebenarnya di end of story sih. Bagaimana story-nya happy ending atau tragic ending. Kurang lebih begitu ya. Sekaligus penguatan juga buat Ananda semuanya. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi Ananda terkait dengan salah satu kekayaan di Nusantara juga, meski memang ada positif negatifnya ya. Negatifnya memang budaya di zaman dulu itu sangat jauh dengan apa yang kita alami sekarang, begitu. Dan dilebih-lebihkan di legenda rakyat ini. Yang kita bisa dalami tentunya kita bisa identifikasi strukturnya dan juga kata kerja kedua yang sering muncul di teksnya. Ya, silakan. Oke, berarti ceritanya mah ngambil dari Google nggak apa-apa ya, Pak? Ceritanya dari teks yang Bapak kirimkan. Ada di grup. Judulnya Nggak tahu, itu, Pak. Bentar, Pak. judulnya itu yang naratif teks legenda rakyat. Begitu. Ini cuman 2 paragraf doang, Pak. Yang Ananda Quincy 2 paragraf. Sampai complication ya? Iya, Pak. Karena masih ada waktu, coba sampai yang resolution-nya. Atau tidak apa-apa, tambahan complication tidak apa-apa, nanti ketahuan yang resolution-nya. Ini di sini sudah ada. Tidak apa-apa dicicil inputnya dulu ya, kalau misalkan sudah selesai, sambil mengisi waktu begitu. Dan ini sudah tepat sih sebetulnya. Beginning of complication, kemudian orientation. Dan sesuai harapan begitu dia. Jadi per paragraf di kopinya. Pak boleh nanya? Ya silakan Ananda Raihan. Kalau orientation tuh yang apa karakter yang ada di ceritanya aja? Sama kalau ada ya. Betul, Ananda Raihan karakternya saja. Kemudian sifatnya kalau ada, kemudian setting waktunya. Itu pun kalau ada. Yang paling kentara itu karakternya terlebih dahulu di paragraf pembuka. Oh, siapa? Ya. Tuh. Di paragraf pertama dulu. Iya, di paragraf pertama dulu. Kalau teksnya benar dibuat oleh penulisnya harusnya di paragraf pertama orientation. Cirinya ada long time ago nih, yang Faiz ada, berarti orientation. Once upon a time, Reza juga long time ago. Kalaupun tidak ada, yang penting ada sifat dan karakter. Nah, di sini juga ada one day dari Ananda Fati. Ini bebas Pak ceritanya 1, 2, 3. Ananda nomor absen berapa di sini? Di Saya nggak tahu absen berapa Pak. 16 kayaknya. Kemarin kan checklist. Bentar ya. Nah, di sini ini belum jauh sih. 13. Rizky 13. Iya. Rifki 13.
Bapak up lagi ya absennya. Error ya, ada yang error. Bentar. Berarti ini tuh nyari struktur teksnya, Pak? Struktur teks tentunya sama kata kerja bentuk keduanya. Sama bentuk verb 2-nya? Ya, verb 2-nya betul. Oh, siap, Pak. Semuanya, Pak? Semua paragraf ini? Betul, semua paragraf harapannya itu. Tetapi untuk sekarang kan hanya ada 25 menit lagi, tidak apa-apa. Sesuai dengan anjuran yang tadi, satu paragrafnya di inputnya satu-satu dulu, kemudian identifikasi. Identifikasi kata kerja kedua dan strukturnya. Jadi satu paragraf dulu aja. Kemudian kalau sudah selesai baru boleh berlanjut ke paragraf kedua, begitu. Siap, Pak. Halo, 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 halo. Baik, yang Ananda Faiz udah bagus, udah ada orientation sama complication, tinggal ditebakkan. Sudah tahapannya sudah ada orientation sama complication. Tinggal tebalkan atau bold, Ctrl B kalau yang pakai laptop atau komputer. Kemudian nanti yang di Ctrl B itu yang kata kerja bentuk kedua atau verb to ya. Nah, yang Ananda Rifki sudah ditebalkan. Good. Ananda Reza juga sudah bagus. Sudah kena nih ini kata kerja keduanya. Pak, Ya, Imam, Ananda Imam. itu Pak yang punya saya teh Pak kan ada Kertajaya. Kertajaya teh nama orang atau nama tempat Pak? Baik. Bapak cek dulu ya, kemungkinan harusnya dilihat dulu sebentar. Bapak coba lihat konteksnya dulu. Karena ada himself, berarti orang ada kata kerjanya juga. Ada kegiatannya dia. Kertajaya berpikir, nah begitu. Berarti orang ya. Jadi selain kata kerja berfungsi untuk menyatakan simple past, kita juga bisa mengidentifikasi kegiatan orangnya dan bisa mengidentifikasi nama-nama asing begitu. Ini kan Kertajaya bisa merujuk ke tempat atau orang ya, begitu kalau kita prediksi. Dan ini orang, kebetulan nama orang di sini. Kan Arab juga sama, di sini nama orang. Ya Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Pak. Silakan. Saya kan masih rada bingung ya.
ini kan baru orientasinya. Nah, habis itu nyari teks laginya gimana, Pak? Masih yang sama di paragraf selanjutnya saja. Jadi masih sesuai urutannya gitu. Kan ada alurnya. Kalau paragraf keduanya bisa diakses, Ananda Rehan? Oh, berarti orientasinya itu tokohnya, terus tadi orientasi komplikasi ya. Complication itu mulai konflik sampai konflik. Ya. Oh, berarti jadi strukturnya orientasi komplikasi sama resolusi. Iya, hanya ada 3 yang pada umumnya muncul. Di tiap itunya dikasih tokoh sama waktunya juga. Oh, Tokoh tidak. sifat sama enggak. Paling kalau memunculkan tokoh pun perbedaannya memang tokohnya sama, tetapi ada aktivitasnya. Complication itu kira-kira tokohnya baik atau jahat kayak gitu. Ini Dilihat. disebutin tokohnya, Pak. Ya boleh disebutkan kembali. Paling Oh, setting waktu yang mungkin yang tidak dimunculkan lagi. ya siapa? Betul ya? Pak, di orientasi nulis apa aja, Pak? Paling di orientasi nulis tokoh, setting waktu, setting tempat. Siapa? Kalau ada karakter awal, kalau tidak muncul karakternya tidak apa-apa. Bisa. Nah ini kan yang Ananda Raihan itu kan beautiful. Nah mungkin saja anak yang cantik ini, bayi yang digambarkan cantik ini, mungkin ada pengembangan karakternya. Nah bisa aja disebutkan. Pak, Ya silakan Ananda Faiz. menurut saya udah betul. Oh ya, udah ketemu. Bagus. Udah ada kata kerjanya. Orientation. Oh iya. Ya, sudah betul Ananda Faiz. Yang kemudian yang tadi Ananda Raihan tanyakan, boleh sebutkan saja namanya. Yang The Young Man itu berarti Malik Kundang ya? Nah, Iya, ya. ya. Ya, boleh disebutkan. His parents itu kalau tidak ada namanya tidak apa-apa, tetap his parents. Nah, sudah bagus ya. His mother and udah diganti his mother and his father jadi his parents. Good. Udah betul, Ananda. Lanjutkan. Silahkan dilanjutkan ya. Good job. Yang saya gimana, Pak? Yang Ananda Rifki ya? Iya, Pak. Ananda Rifki. Sebentar Bapak kontrol F. Tadi ada di atas. Bagus, Ananda Rifki. Udah terlihat sekali pemahaman terkait kata kerja bentuk keduanya. Tinggal sifatnya. Bisa nih, bisa ditambahin sifatnya. Karena banyak sifat di sini. Seperti mereka kalau sering berdoa, kata sifat apa nih yang bisa dipakai. Siap, Pak. Nah katanya juga grateful dan happy. Nah, gitu bisa. Berarti karakteristik, Pak. Ya, karakteristik kalau di sini kan udah ada karakter ya. Ya, betul, karakteristik. Karakteristiknya berarti misalkan kind hearted atau apa, boleh.
Pak Punten. Ya silakan Anda. Kalau punya saya gitu bukan Pak, betul nggak? Bapak coba zoom dulu. Betul. Kiri Kingdom. Nah, ada off-nya. Itu tempatnya ya. Dan good has been. Oh iya, betul. Identified, betul. Iya, sudah bagus. Sudah muncul karakternya siapa. Nah, ini tempatnya bisa nih. Di mana? Ada nih. Bisa disebutkan. Ya, setting tempat bisa. Kalau setting waktu di sini tidak ada ya. Paling setting tempat saja. Siapa? Nuhun. Alhamdulillah ya sudah banyak. Nah, ada nafas juga mungkin tidak bisa menebalkan di sini. Boleh pakai dalam kurung ya. Kalau yang tidak bisa menebalkan, boleh pakai dalam kurung. Pak, Ya silahkan Ananda. kalau given itu bentuk kata kerja ke berapa? Coba Bapak cek dulu, Raihan ya. Sebetulnya harusnya bentuk kata kerja ketiga, tapi kita lihat dulu kalimatnya. Di sini udah dicantumkan. Gimana Pak? Yang Ananda Raihan sudah cantumkan yang given-nya di Padlet-nya. Udah dimasukin ke Padlet. Oh, yang baris kedua terakhir ya? Iya. Given itu bentuk kata kerja ke berapa? Ketiga. Berarti ditebelin juga? Enggak, yang ini tidak ditebalkan ya. Yang given. Oh. Yang kata kerja kedua tuh yang ini nih, yang selanjutnya. Dan yang sumbi, nah itu yang kata kerja kedua. Ya, eventually gave. Nah, itu yang kedua dari given. Give, gave, given. Oh. Oke, Pak. Ya. Pak, yang saya Pak, gimana? Atas nama Reza. Oke. Orientasinya udah bagus. Memang di sini. Oh iya. Bagus ya. Ada keterangan waktu, long time ago. Ada karakternya. Di beginning of complication-nya memang ada bad habit segala macam. Dan lebih bagus lagi, kalau disempurnakan ini udah mencakup kata kerja kedua sama orientation sama communication. Artinya kata kerjanya udah ada, strukturnya udah ada. Nah, lebih sempurna lagi yang orientation-nya itu kenalin juga karakternya. Mereka dari keluarga yang seperti apa, strata sosialnya. Kan di legenda rakyat sangat memungkinkan juga ada strata sosial di sana. Begitu. Kemudian baik itu mereka sederhana, begitu ya, religius, kemudian stratanya menengah, menengah bawah, ataupun di tingkat bawah, begitu, ataupun yang atas, begitu, yang di strata atas. Nah, bisa disebutkan. Di sini ada nih, keluarganya katanya rich. Nah, bisa disebutkan. Yang kata sifatnya boleh disebutkan ya di
yang orientation. Kira-kira begitu. Ananda Reza, kalau yang communication-nya udah terlihat nih, udah bagus. Tinggal sempurnakan yang orientation. Oke. Baik, sebagian alhamdulillah sudah tentunya melakukan berbagai upaya ya, yang sudah ditebakkan ataupun yang di dalam kurung kayak Ananda Nafes misalkan. Raihan udah, Quincy, Zufar, Faiz, Reza, Imam, Rifki, Akmal juga ya, ada kesulitan menebalkan pakai dalam kurung gitu ya. Good. Bisa pakai solusi yang bagus, insya Allah nanti diterapkan kembali ya kalau memang tidak memungkinkan untuk menebalkan katanya. Fadilah Dwi Putra juga udah. Ya, Ananda Radinka juga udah ya. Ananda Hatar sudah sampai communication dan orientation, tinggal ditandai bukan mungkin kalau kendala selain menebalkan bisa ditandai saja pakai dalam kurung. Fatih Farhad juga sama, tinggal ditandai kata kerja keduanya. Baik. Ya, silakan Ananda. Nah, saya teh kan ini yang complication-nya tuh yang the male dog was found atau who was found, atau dengan who was itu udah sama dengan kayak who was. Bentar. Yang ini ya complication. Ya. Complication-nya kenapa katanya? Yang who was found atau who was, Pak? Oh, oke. Who found atau which found? Telah menemukan kan? Kalau menemukan saja, which found saja. Berarti bukan was found dong. Karena sudah ada lampaunya. Kalau pakai was, kemudian ada found, jadinya di depan detoraknya begitu. Oh. Detorak Pakai was found by the male dog begitu. Nah, itu kalau mau pakai was. Tapi kalau misalkan tidak pakai was, yang tadi the male dog which found. Nah,
Kalau yang was itu yang pasif. Kalau ada kata kerjanya. Kalau yang nominal, it was the male dog. Nah, kayak gitu. Tidak ada kegiatan di sana. Berarti kalau ada kegiatan which. Which. Oke, Pak. Terima kasih. Pak. Baik. Kedua-duanya betul ya, Ananda. Yang tadi the thorax was found by the male dog atau the male dog which found the thorax, dua-duanya betul. Hanya jenis kalimatnya saja berbeda. Yang satu pasif, yang satu aktif. Alhamdulillah Ananda Dafa juga sudah ini ya. Sudah mulai input. Baik, we are in the end of the lesson. Tapi cek dulu. Oh, ada. Kita ada di akhir pembelajaran dan Bapak lihat memang sudah cukup baik, bahkan sudah bisa dikatakan sudah baik progres yang diharapkan di pertemuan kali ini, dan kita coba kuatkan di akhir pembelajaran, karena di mana apabila kita bisa menyatakan kembali apa yang telah dipelajari, kita sudah bisa diklaim kita sudah belajar begitu. Kita bisa dinyatakan kita sudah belajar. Silahkan Ananda Zufar, boleh ambil peran untuk closing statement. Mudah-mudahan standby. Hadir, Ted. Oke. Alhamdulillah. Silahkan Ananda, apa yang telah dipelajari kali ini? Opini saya, Ted. Iya, sesuai yang Ananda pahami saja, supaya bisa mencerahkan kita semua ya. Kalau bagi saya jadi lebih tahu cara ngebedain naratif teks sama teks yang lain gitu. Teks yang sama-sama ngecerita emang ini bisa tentang apa aja gitu. Kan ada yang emang khusus buat fakta, khusus buat dongeng gitu. Nah, gitu saya jadi lebih tahu sama bisa lebih detail nyari kata-kata verbal yang pas. Gitu aja Ted, yang saya tangkap. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira menurut Ananda bagaimana caranya supaya kita bisa mengidentifikasi orientation dan communication? Cara cara biar taunya sih ini tuh kayak pelajaran bahasa Indonesia cuma jadi bahasa Inggris aja gitu sih Ted. Jadi ngebaca awalannya gitu. Oh, iya. Ngebaca awalannya, openingnya itu ada pengenalan karakter. Nah, itu berarti orientasi. Ada misalkan berasal dari suatu kata suatu hari, kayak suatu hari beberapa tahun lalu, once upon a time gitu. Nah, itu berarti itu baru namanya orientasi Ted, menurut saya. Good. The next one, complication. Komplikasi, kalau mau nyari komplikasi ya carinya itu kayak rata-rata tuh kalau saya sering-sering baca cerita tuh ada di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah cerita. Kalau misalkan komplikasinya mah, aduh jatuh, astagfirullahaladzim. Apa ya? Kalau misalkan ada kayak, kalau misalkan baca kan kita jadi kebayang gitu kan, kebayang kejadiannya lagi apa. Nah, kalau misalkan udah ngerasa ada aura-aura ada yang salah nih, wah ini salah nih, mau ada masalah, nah itu baru komplikasi kalau bagi saya. Oke, good job, thank you. Gimana sih? Masih gak ngerti komplikasi gimana? Boleh ya saling sharing. Komplikasi itu masalah.
Wah, betul. Komplikasi. Ya, kan komplikasi, sakit komplikasi berarti campuran gitu ya, campuran masalah begitu. Nah, jadi sebetulnya banyak sudut pandang yang menurut Bapak menarik. Jadi apabila Ananda bisa saling sharing begitu ya, karena ini memang waktunya terbatas saja. Dan tadi hasil sharing dari perwakilan 10 IIS sangat menarik, memang sangat mendalam begitu ya. Tadi memang disampaikan dan ternyata pembahasannya mendalam sekali dan tentunya it is a good job from the perwakilannya ataupun dari Ananda semuanya yang belum tentunya belum sempat menyampaikan dikarenakan keterbatasan waktu ini. Betul, alhamdulillah sesuai dengan yang Bapak sampaikan sebelumnya, seseorang dikatakan sudah belajar apabila bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari dan tadi memang sudah kentara, sudah rinci. Thank you. Dan itu merupakan penguatan yang sangat baik. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai, sudah 11.31. Insya Allah nanti tindak lanjutnya Bapak akan merekap ya, khususnya yang sudah mengakses, kemudian nanti capaiannya seperti apa, yang diutamakan yang sudah mengakses terlebih dahulu sudah sangat banyak. Dan nanti apabila ada yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut, bisa Bapak ada di grup yang sama ya. Jadi insya Allah sangat memungkinkan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin live ya. Ananda juga boleh live supaya bisa istirahat ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you Pak. Assalamualaikum. You're welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.